ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa bergerak, bagaimana seseorang itu bisa menggerakkan tangan bawahnya ke atas. Oh iya, ini agak kaku ya. Bisa menggerakkan tangan bawahnya. Kenapa kita bisa berdiri tegak? Nah, maka ikuti baik-baik video Ibu. Nah, kita mulai dengan yang pertama adalah fungsi rangka. Apa sih fungsi rangka sebenarnya? Kenapa manusia harus punya rangka? Kenapa hewan harus punya rangka? Pertama sekali bahwa rangka itu adalah bisa melindungi organ penting. Organ apa misalnya? Misalnya otak. Otak ini dilindungi oleh tulang tengkorak. Misalnya jantung. Jantung di dalam rongga dada di sini terlindung kuat oleh tulang-tulang rusuk kita, anak-anak. Ya. Nah, masih banyak organ dalam yang lain yang dilindungi oleh rangka kita. Berikutnya, dengan rangka akan membentuk badan seperti ini, menegakkan tubuh. Coba bayangkan kalau tubuh kita tidak ada rangkanya, pasti kita hanya seperti seonggok daging yang lemah, yang nggak bisa berdiri tegak. Itu fungsi rangka yang kedua. Lalu apa fungsi rangka yang ketiga? Yang ketiga adalah di sini rangka ini adalah sebagai alat gerak pasif. Coba anak-anak, kalau misalnya rangka ini bergerak sendiri, kalian takut nggak kira-kira? Nah, pasti kalian takut kalau gerak sendiri, ya. Maka rangka itu sebenarnya tulang ini dia nggak bisa bergerak. Jadi rangka ini sebenarnya hanya alat gerak pasif. Nah, kalau tubuh kita itu bergerak, itu harus ada kerjasama antara tulang dengan otot, sehingga rangka ini sebagai alat gerak yang pasif. Dia bisa bergerak jika digerakkan oleh otot, maka dia tidak bisa bergerak sendiri, harus ada ototnya. Lalu yang berikutnya adalah, tidak kalah pentingnya adalah rangka ini sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Itu adalah fungsi rangka, anak-anak ya. Jadi ada 4 ya. Berikutnya di sini adalah Ibu akan jelaskan apa sih di sini tulang-tulangnya, apakah sama ini jenis tulang-tulangnya. Nah, tulang-tulang ini ternyata di sini ada tulang rawan, ada tulang keras. Nah, mana yang tulang rawan? Yang tulang rawan adalah contohnya telinga, ya. Nih makanya kalau kita tidur miring itu kita nggak sakit. Coba telinga kita ini tulang keras. Pas kalau tidur kita akan nusuk, ya kan? Maka kalau telinga ini tulang rawan, ya. Hidung, ya. Persambungan antara ini rusuk, ya, dengan tulang dada. Di sini ada tulang rawannya juga, ya. Nah, Ibu akan lanjutkan di sini seperti apa sih tulang itu, bentuk-bentuknya apakah sama? Ternyata tidak. Coba sekarang perhatikan dengan model kita ya. Nah, yang panjang seperti pipa, ya, ini adalah tulang pipa. Nih ya, nih yang kaki ada tulang kering, tulang betis, tulang paha. Ini adalah tulang pipa. Lengan atas, ya kan? Kemudian lengan bawah. Ini adalah tulang pipa. Lalu bentuk yang kedua adalah tulang pipi. Mana tulang pipi? Namanya pipi itu berarti tipis, melebar, ya. Inilah, coba kita lihat ya. Inilah tulang pipi, ya. Ini adalah tulang usus, anak-anak, ya. Bahasa biologinya adalah oslium. Nah, mana tulang pipi yang lain lagi? Adalah sternum. Sternum ini adalah tulang dada. Mana tulang pipi lagi? Nah, kita balikin dulu. Kamu balik dulu ya, sebentar. Ini adalah namanya tulang scapula. Namanya kalau bahasa biologinya scapula atau tulang belikat. Nah, kemudian tulang tengkorak kita semuanya ini adalah tulang pipi, anak-anak. Ya. Nah, kemudian untuk jenisnya lagi di sini tadi ada pipa, ada pipi, satu lagi adalah tulang pendek. Mana di sini yang tulang pendek? Yang tulang pendek di sini adalah pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, namanya juga tulang pendek ya. Jadi tulangnya kecil-kecil. Di sini tuh sebenarnya banyak tulang tapi kecil-kecil ya. Jadi tersusun oleh tulang-tulang pendek. Nah, kemudian Ibu akan lanjutkan dengan ini nama-nama tulang yang ada dalam tubuh kita. Ya, anak-anak, kita hafalkan mulai dari tengkorak. Ada tengkorak wajah, ada tengkorak kepala nih di sini, ya. Kita lihat yang tengkorak wajah apa saja tulangnya.
Nah, di sini yang termasuk di wajah berarti ini adalah tulang hidung, tulang pipi, atau zygomatikus ya kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa biologinya ya, maaf. Kemudian ini adalah tulang rahang atas atau maksila, rahang bawah atau mandibula ya. Kemudian ada tulang ubun-ubun, kemudian ada tulang, nih kita putar lagi, tulang kepala belakang, nih os occipital ini ya. Kemudian ada lagi tulang ini nih. Jadi di sini anak-anak nih yang kadang-kadang suka ada yang keliru, ini adalah tulang antara tulang pelipis sama tulang baji ya di sini. Kalau tulang pelipis itu atasnya telinga nih, di sini nih atas telinga. Kalau tulang baji depannya lagi sedikit. Jadi baji dulu baru pelipis ya. Pelipis atas telinga, kalau baji depannya pelipis. Kemudian ini sudah berarti untuk yang tengkorak. Kemudian kita lihat di sini adalah bagian dari badan ini ya, rangka badan. Rangka badan apa saja susunan tulangnya? Nih yang di depan di sini adalah namanya tulang selangka atau clavicular ya. Ini kalau misalnya yang kurus nih, maaf ya anak-anak. Kalau misalnya orangnya kurus ini kelihatan ya agak nonjol gitu. Terus di sini jadi agak kayak ada tempat ini ya kelihatan agak ke dalam gitu karena ini nonjol. Kemudian kita putar. Ini adalah tulang scapula, tulang belikat yang tadi sudah Ibu bilang. Nih di sini. Kemudian ini adalah tulang dada, ujungnya lancip, disebut sebagai taju pedang. Ini ya, kenapa disebut taju pedang? Karena ujungnya lancip. Kemudian ini ada rusuk. Rusuk itu ada, kita hitung ya anak-anak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 pasang tulang rusuk ya. Kenapa disebut pasang? Karena di sini ada kiri dan kanan. Nah, di sini kita lihat, kita hitung ya dari atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pasang rusuk sejati ya. Kemudian 1, 2, 3. 3 pasang rusuk palsu. Lalu 2 pasang rusuk melayang. Kenapa disebut sejati? Kemudian disebut palsu sama melayang. Ini ada bedanya ya anak-anak. Jadi bukan hanya namanya saja yang beda, tapi memang ada yang ada bedanya. Kalau disebut rusuk sejati itu rusuknya itu nempel, bagian depan nempel di tulang dada, bagian belakang nempel di tulang belakang. Nah, sedangkan yang disebut rusuk palsu di sini ini kan ada 3 nih. Nah, tadi di sini hanya satu bagian yang nempel di tulang dada. Jadi 3 bagian menjadi 1 nempel di tulang dada. Kemudian yang lainnya tetap nempel di tulang belakang. Itu rusuk palsu. Sedangkan rusuk melayang, namanya saja melayang ya. Lihat nih di sini. Ini seperti patah, padahal bukan patah. Memang dari sananya seperti itu anak-anak ya. Jadi Allah memberikan rusuk melayang ini di sini, yang bagian belakang ini nempel pada tulang belakang, sedangkan bagian depannya dia melayang, menggantung seperti ini. Ini adalah rusuk melayang, ada 2 pasang. Nah, kita sudah mempelajari rangka badan ya, rangka tubuh bagian badan. Sekarang ini ada namanya adalah tulang belakang. Kita hitung tulang belakang. Jumlahnya ada 33 ruas tulang belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pasang, mohon maaf, 7 ruas tulang leher. Ini bukan pasang ya, Ibu salah tadi nih, maaf nih. 7 ruas tulang leher. Kenapa disebut 7 ruas tulang leher? Ya karena letaknya di leher. Kemudian kita hitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ruas tulang punggung. Karena kenapa?
karena ada di punggung kita, ada 12 ruas. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ruas tulang pinggang. Ini adanya di pinggang kita ya, pinggang kita sini ada 5 ruas. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ruas tulang kelangkang ya, tulang kelangkang ya, jangan salah. Kemudian yang ada di sini nih kecil-kecil ya anak-anak ya, 1, 2, 3, 4 ruas tulang ekor. Coba kita hitung 7, 12, 5, 5, 4. Ayo nomornya ya, seperti ngafalin nomor telepon. 7, 12, 5, 5, 4. 33 ya, benar ya? Oke ya, terima kasih. Kita sudah dapat hafalan nih, berapa nih tulang tengkorak kepala, kemudian rangka tubuh. Nah, sekarang bagian di sini nih. Ini namanya adalah gelang panggul. Nah, apa gelang panggul? Gelang panggul itu adalah disusun oleh tulang-tulang yang ada pada panggul kita. Panggul itu adalah sekitar pinggang ya Nana ya, pinggang ke bawah, di atas paha itu panggul. Dimulai dari ini nih, yang melebar di sini namanya adalah tulang usus. Ya, satu pasang tulang usus. Ini tulang duduk. Tulang usus itu bahasa biologinya ilium, os ilium. Nah, kalau yang ini adalah tulang duduk atau ischium, os ischium. Nah, ini adalah os pubis, tulang kemaluan. Jadi kalau suruh menyebutkan, sebutkan tulang yang menyusun gelang panggul. Berarti ilium ya atau tulang usus, ischium atau tulang duduk, dan os pubis atau tulang kemaluan. Berikutnya, anak-anak, alat gerak itu ada 2, yaitu ekstremitas ya, di sini inferior ya, itu yang bawah, sama yang superior itu yang atas, yang tangan. Nah, karena kita lanjutan ke bawah, ya udah ke bawah dulu ya, nanti baru tangan, nggak apa-apa. Ini tulang paha. Tulang paha kalau dari bentuknya, jenisnya tadi termasuk tulang pipa ya. Ini tulang paha. Kemudian ini, nah ini anak-anak nih ada 2 nih. Ada 2 tulang nih di sini. Yang satu agak kecil, yang satu agak besar. Yang besar ini adalah tulang kering. Jadi kalau misalnya kita di kaki kita ini ya, yang agak besarnya di sini tulang kering. Kemudian ini tulang betis. Ini yang kalau diluruskan ini ke arah betis, tulang betis. Kemudian ini adalah, oh ya, tulang kering ini os tibia kalau bahasa biologinya. Kalau yang tulang betis fibula ya. Kemudian ini pergelangan kaki, kemudian telapak kaki, kemudian jari-jari kaki atau phalanx ya. Nah, ini sudah jari kaki. Nah, dengan demikian anak-anak untuk alat gerak bagian bawah selesai. Nah, sekarang kita ke alat gerak bagian atas ya. Ini adalah tulang lengan atas. Lengan atas di sini bahasa biologinya sering disebut sebagai humerus, os humerus. Kemudian ini lengan bawah ya, lengan bawah ini ada 2. Nah, biasanya nih, mana ya jempolnya ya, yang sejajar dengan jempol itu namanya adalah pengumpil. Maka ini ya, ini jempolnya. Kalau jempol kita yang sejajar dengan jempol kita ini namanya pengumpil. Kita ngafalinnya gampang aja biar nggak kebalik, pilpol, pengumpil, jempol ya. Sedangkan yang urutan dengan kelingking ini namanya adalah tulang ini ya, apa namanya, pengumpil, ini ulna ya. Ini sejajar dengan kelingking. Kemudian ini adalah pergelangan tangan, telapak tangan, jari-jari tangan ya. Kemudian kita ke satu lagi ini yang Ibu jelaskan. Kalau tadi ada gelang panggul, sekarang ada gelang bahu. Kenapa kita sering menyebutkan bahu? Bahu kita sering buat membawa tas ransel, sering buat kita bergerak, berolahraga. Sebenarnya tulang-tulang mana yang menyusun gelang bahu? Nah, gelang bahu ini tersusun oleh klavikula ya, di sini atau tulang selangka, kemudian tulang scapula atau tulang belikat, dan satu lagi adalah tulang lengan atas atau humerus. Jadi kalau bekerja di sini gelang bahu itu ya kerjasama antara
tulang-tulang ini, clavicula, scapula, sama humerus atau tulang lengan atas ya anak-anak. Ini untuk rangka kita sudah selesai membahas ya. Maka kalau misalnya nanti ada bagian lagi, video lagi, kita akan bahas untuk bagaimana tulang ini bisa digerakkan oleh otot, kemudian macam-macam otot dan sebagainya. Ibu harapkan semuanya bisa menyebutkan tulang-tulangnya sendiri ya anak-anak ya. Nggak sulit, insya Allah dengan senang hati. Kalau kita dengan senang hati mempelajari biologi, tidak ada yang sulit karena kita mempelajari diri kita sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ibu. Insya Allah semua kalian anak-anak hebat, mampu untuk menghafal dengan baik, mampu belajar dengan baik. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini dari ibu tentang sistem gerak, bagaimana kita bisa bergerak, bagaimana otot dan tulang kita, susunan otot dan tulang kita. Untuk selanjutnya tetap semangat di belajar biologi, bisa dengan media diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.